Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran matematika wajib hari ini akan kita pelajari mengenai pembuktian matematika. Nah, untuk pembuktian matematika ini masih berkaitan halnya dengan bab induksi matematika. Nah, apa saja yang kita bahas dalam pembuktian matematika? Nah, untuk yang pertama, mengenai pembuktian matematika, itu ada 4 cara, yaitu yang pertama dengan itu dengan pembuktian langsung. Nah, pembuktian langsung ini dilakukan dengan cara implikasi. Kemudian, yang kedua adalah dengan pembuktian tidak langsung. Nah, pembuktian tidak langsung yang pertama itu adalah dengan cara kontraposisi. Kemudian, untuk yang ketiga yaitu dengan cara kontradiksi, dan yang keempat itu dengan cara induksi matematika. Ya, mari kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama yaitu dengan pembuktian langsung. Nah, di sini pembuktian langsung itu dilakukan dengan cara implikasi. Nah, kita tahu bahwa implikasi itu adalah apa? Implikasi itu adalah jika P maka Q. Nah, maka di sini jika pernyataan P-nya benar, maka pernyataan Q-nya juga benar. Jadi, pembuktian langsung dengan cara implikasi, kita hanya cukup membuktikan kalau P-nya benar, maka Q-nya juga benar. Ya, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu mengenai contoh pembuktian langsung. Nah, untuk yang pertama adalah buktikan bahwa hasil kali bilangan genap adalah bilangan genap. Nah, kalau misalkan dengan cara seperti biasa, kita tahu bahwa kalau memang bilangan genap pasti menghasilkan bilangan genap. Contohnya misalkan di sini saya punya 2 dikali 2 itu kan hasilnya sama dengan 4. Bilangan genap dikali bilangan genap hasilnya bilangan genap. Atau misalkan saya punya 2 dikali 6 sama dengan 12. Sama ya, bilangan genap dikali bilangan genap hasilnya bilangan genap. Nah, tapi dengan pembuktian secara langsung itu tidak bisa seperti itu. Jadi kita nggak boleh nih kayak gini. Ini tidak boleh. Ya, jadi saya hapus. Jadi cara menjawabnya gimana? Cara menjawabnya adalah yang pertama akan dibuktikan secara langsung bahwa hasil kali bilangan genap adalah bilangan genap. Nah, di sini saya misalkan bilangan genap itu adalah P, di mana P itu adalah 2K. Kenapa saya bilang P itu sama dengan 2K? Nah, bilangan genap itu kan kita tahu ada 2, terus ada 4, terus ada 6. Berarti pertama 2, berarti kan 2 dikali 1. 4, berarti kan 2 kali 2. 6, berarti kan 2 kali 3. Maka saya bilang bahwa bilangan genap itu adalah 2K. 2 dikalikan dengan sesuatu. Sesuatunya itu saya anggap dia adalah K. Gitu ya, bisa dipahami. Nah, maka di situ saya tulis maka P sama dengan 2K. Nah, kalau kita mau mengalihkan bilangan genap dengan bilangan genap, artinya kita kalikan P tadi yang kita anggap bilangan genap dengan P lagi. Jadi kita tulis di sini ya. Jadi kita tulis di sini P sama dengan 2K.
P dikali P, berarti kan P nya itu tadi sama dengan 2K, 2K dikali 2K, 2 dikali 2 hasilnya adalah 4, K dikali K hasilnya K kuadrat. Nah, di sini supaya saya bisa mendapatkan bilangan genap, berarti kan saya harus bisa membuat si 4K kuadrat ini menjadi 2 dikali sesuatu. Nah, berarti bisa saya pisah. 4K kuadrat ini bisa saya pisah jadi 2 dikali 2K kuadrat. Nah, di sini ya. 2 dikali 2K kuadrat. Kemudian 2K kuadratnya ini saya anggap dengan huruf lain lagi, yaitu M. Jadi kita dapat di sini P dikali P sama dengan 2M, di mana M-nya itu sama dengan 2K kuadrat. Nah, ternyata udah dapet nih. P dikali P hasilnya 2M, di mana 2M ini adalah bilangan genap. Nah, karena hasil kalinya juga merupakan bilangan genap, maka kita sudah membuktikan dengan langsung bahwa hasil kali bilangan genap adalah bilangan genap. Jadi seperti itu untuk pembuktian secara langsung. Nah, untuk cara yang kedua yaitu dengan pembuktian tidak langsung, ya. Lanjut saja ke contoh soalnya. Ya, sebelumnya penjelasannya, pembuktian tidak langsung ini dilakukan dengan cara kontraposisi. Jadi kalau tadi pembuktian langsung itu dengan implikasi, kalau pembuktian tidak langsung yang pertama dengan cara kontraposisi. Nah, jadi jika ingkaran dari pernyataannya benar, maka dapat dikatakan juga bahwa pernyataan tersebut adalah benar. Nah, baru kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini untuk contoh pembuktian tidak langsung dengan cara kontraposisi ya. Pertama, yaitu buktikan bahwa jika n kuadrat bilangan ganjil, maka n itu juga bilangan ganjil. Tadi kalau dengan cara kontraposisi artinya kita harus tahu ingkarannya. Jadi kita ingkar, kalau ingkarannya itu benar, maka pernyataan tersebut juga benar. Nah, di sini kita katakan bahwa kontraposisi dari pernyataan tersebut apa? Jika tidak benar bahwa n adalah bilangan ganjil, maka n kuadrat juga bukan bilangan ganjil. Artinya, kalau tidak benar bahwa n itu bilangan ganjil, berarti lawannya bilangan ganjil adalah bilangan genap. Nah, maka n kuadrat juga bukan bilangan ganjil. Nah, ini ya tadi, suatu bilangan dikatakan bukan bilangan ganjil, artinya bilangan tersebut adalah bilangan genap. Nah, kita tahu tadi di contoh yang pertama bahwa kalau bilangan genap itu, saya misalkannya sama ya, yaitu misalkan P, berarti bilangan genap itu tadi adalah dimisalkan P sama dengan 2K. Berarti di sini P sama dengan 2K. Nah, di sini kita lihatnya di kontraposisinya. Berarti tadi n kuadrat, berarti P kuadrat. P kuadrat itu sama dengan apa? Tadi kan P kita misalkan 2K. Berarti 2K kita kuadratkan. Berarti 2 dikuadratkan hasilnya 4. K dikuadratkan hasilnya K kuadrat. Berarti di sini tadi P kuadrat, hasilnya adalah 4K kuadrat. Nah, terus 4K kuadrat saya bisa urai menjadi 2 dikali 2K kuadrat. Terus bisa saya urai lagi. Saya misalkan 2K kuadratnya itu dengan M.
Jadi 2 dikali M dengan M-nya adalah 2K kuadrat. Ya, jadi karena P kuadrat sama dengan 2M, maka P kuadrat adalah bilangan genap. Nah, kemudian hal tersebut membuktikan bahwa pengandaian P bukan bilangan ganjil itu benar, sehingga pembuktian tidak langsungnya dengan kontraposisi juga bernilai benar. Jadi hasilnya adalah terbukti jika N kuadrat bilangan ganjil, maka N juga bilangan ganjil. Nah, seperti itu untuk penjelasan dari kontraposisi. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu dengan cara kontradiksi ya. Pembuktian dengan cara kontradiksi itu dilakukan dengan mengandaikan konklusi yang salah dan menemukan suatu hal yang bertentangan dengan teorema yang ada. Memang kalau dari definisi itu agak sulit, tapi kita lihat saja di contohnya langsung ya. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai contoh pembuktian dengan cara kontradiksi. Nah, di sini soalnya adalah buktikan bahwa jika N adalah bilangan bulat dan N bilangan genap, maka 7N plus 9 itu adalah bilangan ganjil. Nah, karena tadi kita akan membuktikannya dengan cara kontradiksi, jadi di sini kalau kita buktikan itu N bukan bilangan genap, artinya kalau bukan bilangan genap itu adalah bilangan ganjil ya. Maka 7N plus 9 bilangan ganjil adalah benar. Nah, jadi kalau kita bisa membuktikan kalau N-nya ini ganjil, maka 7N plus 9 bilangan ganjil itu adalah benar. Nah, di sini saya anggap bilangan ganjil itu adalah N, di mana N itu adalah 2K plus 1. Kenapa? Kalau tadi saya misalkan bilangan genap itu adalah P, di mana P-nya itu sama dengan 2K, maka kenapa bisa saya ambil N itu sama dengan 2K plus 1? Kita ambil contoh salah satu bilangan ganjil, yaitu adalah 3. Nah, 3 ini bisa saya sama dengankan 3 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1. Jadi 2, K-nya itu 1 ditambah 1. Nah, jadi di sini N sama dengan 2K plus 1. Ya, jadi bilangan ganjilnya didapat dari situ. Nah, terus di soal tadi apa? Di soal tadi diminta adalah 7N plus 9 itu bilangan ganjil. Nah, di sini saya ambil berarti 7N plus 9. Nah, N-nya itu tadi kan adalah bilangan ganjil, yaitu sama dengan 2K plus 1. Berarti N-nya saya ubah menjadi 2K plus 1. Nah, terus ditambah 9. Nah, kita kalikan 7 kali 2 yaitu 14K. 7 dikali 2K hasilnya 14K. 7 dikali 1 hasilnya 7. Ditambah dengan 9. Nah, di sini berarti 14K ditambah 7 tambah 9 hasilnya 16. Nah, 14K ini bisa saya uraikan menjadi 2 dikali dengan 7K. Plus 16 ini bisa saya ubah menjadi 2 dikali 8. Nah, karena sama-sama ada 2-nya, bisa dong 2-nya saya taruh di depan. Nah, jadi 2 dalam kurung 7K ditambah yang belakang ada 8. Jadi 7K plus 8-nya ini adalah bilangan bulat. Nah, 7K plus 8 ini bisa saya ganti dengan huruf lain yaitu M. Jadi mendapatkan 2M, di mana M-nya itu adalah 7K plus 8. Nah, tadi kan berarti 7N
plus 9 itu sama dengan 14K plus 16. Dimana 14K plus 16 itu sama dengan di akhir di sini adalah 2M. Gitu ya. Kemudian nah di sini 14K plus 16 itu sama dengan 7N plus 9 sama dengan 2M. Tadi kalau misalkan 2 dikali sesuatu atau 2 kali K, 2 kali M boleh. Berarti itu kan sama dengan bilangan apa? Bilangan genap. Bilangan genap. Nah, berarti di sini kita dapat bahwa hal ini merupakan definisi dari bilangan genap. Sehingga kontradiksi dengan asumsi awal di mana 7N itu tadi adalah bilangan ganjil. Jadi, kita asumsikan kalau tadi N itu bilangan ganjil akan salah. Nah, di sini terjadi kontradiksi. Maka, kalau terjadi kontradiksi seperti itu, pernyataan jika N bilangan bulat dan N bilangan genap, maka 7N plus 9 bilangan ganjil itu akan terbukti. Karena sudah terjadi kontradiksi dengan permisalan yang kita misalkan tadi. Ya. Seperti itu kalau dengan cara kontradiksi. Nah, kemudian untuk yang keempat yaitu cara terakhir. Pembuktian dengan cara terakhir yaitu dengan induksi matematika. Nah, gimana sih dengan cara induksi matematika itu? Nah, untuk induksi matematika itu ada 3 langkahnya. Langkah yang pertama yaitu ditunjukkan benar untuk N itu sama dengan 1. Jadi langkah yang pertama akan ditunjukkan benar untuk N itu sama dengan 1. Langkah yang kedua yaitu asumsikan benar untuk N sama dengan K. Jadi kalian asumsikan, anggap aja nih benar untuk N sama dengan K. Nah, yang ketiga itu kalian harus menunjukkan benar untuk N sama dengan K plus 1. Ya, seperti itu. Kemudian, nah di sini ada contohnya, ya. Di contohnya di situ kita lihat, buktikan bahwa 2 ditambah 4 ditambah 6 dan seterusnya ditambah 2N itu akan sama dengan N dikali N ditambah 1. Nah, yang pertama akan kita buktikan dengan induksi matematika. Yang tadi langkah pertama itu akan ditunjukkan benar untuk N sama dengan 1. Artinya apa? Artinya itu kalian ganti semua yang ada N-nya itu dengan angka 1. Berarti di sini yang pertama di depannya tetap ya 2, 4, 6 itu tetap 2 ditambah 4 tambah 6 itu tetap dan seterusnya ditambah 2 N-nya diganti dengan 1 berarti 2 dikali 1. Terus yang belakang N dikali N plus 1 berarti N-nya juga diganti menjadi 1 jadinya 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1. Nah, di sini yang depannya kita anggap saja dia nggak usah dihitung lagi. Ya, di sini tinggal kita hitung yang belakangnya. 2 kali 1 itu adalah 2. Berarti di sini 1 dikali 1 ditambah 1, 1 tambah 1 itu sama dengan 2. 2 kali 1 hasilnya 2. Ternyata benar nih untuk N-nya sama dengan 1, yaitu di sini 2, di sebelah kiri itu 2, di sebelah kanan itu 2. Nah, kemudian langkah yang kedua, anggap benar untuk N sama dengan K. Nah, kalau tadi untuk N sama dengan 1 itu kalian ganti semua N menjadi 1, berarti kalau dianggap benar untuk N sama dengan K, artinya kalian ganti semua N ini dengan K. Berarti yang depannya tetap ya, 2 ditambah 4 tambah 6, tambah dan seterusnya, tambah 2 kali K sama dengan K dikali K plus 1. Nah, ini dianggap benar, jadi nggak perlu diapa-apain. Nah,
langkah yang ketiga itu akan ditunjukkan benar untuk N sama dengan K plus 1. Oke. Nah, di sini langkah ketiga itu yang paling ribet ya biasanya. Nah, yang depan tetap kalian tulis 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dan seterusnya. Ditambah 2K dari atas ini, 2K. Nah, berarti kalau ditambah K plus 1 artinya berarti kita tambahin 1 ruas lagi di sini. 2 dikali K plus 1. Jadi kan kalau yang atas ini cuma sampai 2K. Nah, kalau yang bawah berarti ditambahin K plus 1. 2K plus 1. Nah, sebelah kirinya itu apa? Jadi di sini K-nya kita ganti dengan K plus 1. Sini juga sama, K-nya diganti dengan K plus 1. Jangan lupa 1 di belakangnya ini ditambahin juga 1. Jadi gini ya, K-nya diganti K plus 1, K-nya diganti K plus 1, nah satunya itu tetap di belakang. Nah, di sini kemudian untuk depannya kita biarkan saja di sini. Tadi kita punya di atas di langkah yang kedua bahwa 2K itu sama dengan K dikali K plus 1. Nah, di sini 2K di sini kita ganti menjadi K dikali K plus 1. Nah, dari mana dapetnya? Dari sini, dari langkah kedua. Kemudian yang ini tetap ya, 2 dikali K plus 1 itu tetap di sini. Kemudian di sini K plus 1-nya juga tetap di sini. Nah, di sini K plus 1 plus 1. 1 ditambah 1 itu kan hasilnya 2. Jadinya K plus 2. Oke. Udah dapat semua. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. Berarti K dikali K, hasilnya K kuadrat. K dikali 1, hasilnya K. 2 dikali K, hasilnya 2K. 2 dikali 1, hasilnya 2. Sebelah kiri kita sudah dapat nih. Hasilnya K kuadrat plus K plus 2K plus 2. Nah, sebelah kanan sama kita kalikan. Berarti pertama K dikali K hasilnya K kuadrat. K dikali 2 hasilnya 2K. 1 kali K hasilnya K. 1 kali 2 hasilnya 2. Nah, berarti sebelah kanan kita dapat K kuadrat ditambah 2K ditambah K ditambah 2. Sekarang kan di sini ada yang K sama 2K. Berarti kan bisa dijumlahin dong. Karena apa? Karena variabelnya sama. Berarti sebelah kiri bisa kita dapatkan K kuadrat. K ditambah 2K hasilnya adalah 3K ditambah 2. Sebelah kanan K kuadrat. 2K ditambah K hasilnya 3K ditambah 2. Ternyata apa? Nah, kita lihat ternyata sebelah kiri sama nggak dengan yang sebelah kanan? Sama, berarti K kuadrat ditambah 3K ditambah 2, itu sebelah kiri. Sebelah kanan K kuadrat ditambah 3K ditambah 2. Sama buat yang sebelah kanan. Nah, karena ruas kanan dan kiri itu sama, maka benar untuk N sama dengan K plus 1. Ternyata udah semua nih. Yang pertama, langkah pertama. Langkah kedua, langkah ketiga. Sudah kita buktikan semuanya. Jadi kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya adalah karena semua terbukti benar untuk pembuktian dengan induksi matematika, maka 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dan seterusnya ditambah 2N sama dengan N dikali N plus 1 bernilai benar. Jadi dengan induksi matematika kita buktikan bahwa pernyataan ini itu bernilai benar. Jadi seperti itu ya, tadi ada 4 cara pembuktian matematika. Pembuktian langsung, pembuktian tidak langsung dengan kontraposisi, pembuktian dengan kontradiksi, dan yang terakhir yaitu pembuktian dengan induksi matematika. Nah, menurut kalian yang paling mudah dari keempat pembuktian tersebut yang mana?
Untuk materi hari ini cukup ya. Jadi hari ini kita telah mempelajari pembuktian matematika. Terima kasih sudah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari saya. Kemudian saya harap kalian dapat mengerti penjelasan ini dengan baik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.